Kami bersyukur karena kami sebagai anak-anak Tuhan selalu menikmati kebaikan Tuhan. Sampai pagi hari ini kebaikan Tuhan tetap Tuhan curahkan ke dalam kehidupan kami anak-anak, dan kami tetap menikmatinya. Kami bersyukur untuk hari perhentian di hari ini, di mana kami sebagai anak-anak Tuhan, umat-Mu, boleh berhimpun di dalam ruangan ini. Kami boleh memberi dari hati kami, roh dan jiwa kami yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya puji-pujian kami, kiranya hati kami, roh dan jiwa kami yang kami arahkan kepada Tuhan boleh memberikan sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang juga Tuhan berikan kepada kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang sudah hadir di dalam hati kami, di dalam hidup kami, kiranya berkenan menolong kami, memampukan kami untuk kami memberi telinga rohani kami, mendengarkan firman-Mu, dan kemudian di dalam kekuatan dan pertolongan Roh Kudus kami bisa melakukannya di dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba berserah penuh kepada Tuhan. Mohon urapan khusus Tuhan berikan kepada hamba, agar supaya apa yang keluar dari mulutku ini semata-mata adalah kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba siapkan, dan hamba percaya Tuhan mengurapi sehingga firman Allah memberikan kekuatan kepada kami, menolong kami untuk kami terus bertumbuh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kepada Bang Jirim dan timnya yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana semua baik-baik? Yang menjawab hanya 2-3 orang. Berarti yang baik-baik hanya 2-3 orang saja ya. Ya, saya tahu, saya percaya bahwa semua kita yang ada di tempat ini, yang ada di kompleks sekolah ini, pasti selalu menikmati kasih setia Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Siapa di sini yang selama ada di sini tidak merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidupnya? Bisa angkat tangan? Tidak ada, berarti semua, saya percaya semua menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa yang dicurahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, baik, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada waktu Musa memimpin Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sebelum mereka masuk lebih jauh ke padang belantara, ke padang gurun, Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa Israel. Tuhan memperhadapkan kepada bangsa Israel dua pilihan sebelum mereka masuk lebih jauh ya, untuk nanti merebut tanah Kanaan. Tuhan perhadapkan mereka dengan dua pilihan. Di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 28, di situ ditulis tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel lewat hambanya Musa. Kalau kita lihat judul dari perikop itu, di situ dikatakan
ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Itu judul dari perikop ini. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 26 sampai ayat 28 dari perikop ini, ya, saudara bisa lihat di situ. Di situ dikatakan demikian. Lihatlah, aku memperkatakan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, ini perkataan Musa ini, ya, sebagai penyambung lidah Allah. Ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ya. Tuhan berkata lewat Musa, kamu akan dapat berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Atau dengan kata lain, kamu akan dapat berkat kalau kamu taat. Kamu akan dapat berkat kalau kamu taat. Kemudian ayat 28, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Atau dengan kata lain, kutuk yang akan diterima kalau bagaimana? Tidak taat. Ya. Ini perkataan Tuhan secara tegas, ya, yang disampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Dan kira-kira pernyataan Tuhan ini masih berlaku nggak? Masih relevan nggak dengan kehidupan kita di masa sekarang ini, di masa anugerah ini, zaman anugerah ini? Masih atau tidak, Jalila? Masih. Yang cewek suaranya keras. Masih. Yang pria bagaimana? Masih. Firman Allah ini masih berlaku bagi kita semua sampai saat ini. Kita sebagai orang-orang Israel rohani, aturan ini tetap berlaku bagi kita, ya. Dan ini mutlak, penuh. Jadi kita tidak bisa berkata, kalau saya setengah taat pasti diberkati setengah. Kalau saya 3/4 taat, pasti berkat saya 3/4. Tidak ada aturan seperti itu. Kalau sedikit saja tidak taat, ya itu tidak taat. Kalau taatmu setengah-setengah, ya itu juga tidak taat. Makanya kalau ada perkataan banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Kira-kira pas nggak ini ucapan seperti ini? Allah kita itu Allah yang mutlak, tidak setengah-setengah. Oleh karena itu perintahnya kepada bangsa Israel untuk taat itu juga mutlak. Ya. Kalau kamu pilih taat, ada berkat. Tapi kalau kamu pilih tidak taat, kutuklah yang datang kepada hidupmu. Kalian perhatikan ya, ini kepada Israel loh ya. Tuhan tidak berkata kepada bangsa yang tidak mengenal Dia. Tapi Ia menyampaikan ini kepada bangsa miliknya, biji matanya, kepunyaannya. Dia dengan tegas berkata seperti itu. Berarti itu juga bagi kita anak-anak Tuhan. Walaupun kita sudah hidup di dalam masa anugerah, zaman anugerah ya, tetapi aturan ini tetap berlaku bagi kita semua. Ya, sebagai anak-anak Allah, sebagai Israel rohani, aturan ini tetap berlaku bagi kita. Nah, baik saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin sampaikan di sini bahwa
berkat itu hanya disediakan bagi umat Allah. Setuju enggak? Kira-kira setuju atau tidak? Pasti ada yang mungkin ragu-ragu, karena pasti saudara melihat di luar ada banyak orang yang hidupnya jahat, hidupnya tidak benar, hidupnya fasik, tetapi bergelimang dengan harta. Lalu apakah itu bukan berkat? Kadang nggak muncul pertanyaan seperti itu di dalam pikiran. Tapi firman Tuhan berkata dengan tegas, berkat Allah, Allah yang kita kenal, Allah yang sejati, Allah yang tidak ada tandingannya itu hanya ditujukan kepada umatnya, kepada milik kepunyaannya. Berkat tidak disediakan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Baik, daripada saya hanya bicara tanpa ada landasan ayat, lebih baik kita lihat firman Tuhan. Coba dibuka 1 Petrus 3 ayat 9. Siapa yang sudah temukan tolong berdiri dan baca dengan keras. Enggak, Daniel kelihatannya sudah temukan. Silakan Daniel. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Terus siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, baik, sampai di situ. Ayat 9 khususnya ya. Di situ ada kalimat kita dipanggil untuk apa? Coba aja bagian terakhir dari ayat 9. Memperoleh berkat. Untuk memperoleh berkat. Ya. Jadi berkat itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Umat Tuhan saja yang terima berkat. Bukan Pak Yeskiel yang bicara ini, tapi firman Tuhan yang katakan dengan jelas. Kemudian kita lihat ayat yang lain lagi ya. Mazmur 3 ayat 9. Tolong. Ada 4 ayat yang akan kita baca supaya biar jelas di sini. Mazmur 3 ayat 9 yang wanita. Coba tolong yang sudah temukan ya. Suaranya keras. 9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dengar baik-baik itu. Berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat Tuhan itu hanya datang atas umat Tuhan. Ya. Termasuk kita yang duduk di sini yang mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Kita adalah milik Allah dan berkat itu adalah bagian kita. Kemudian ayat yang lain, Amsal 10 ayat 6 bagian A. Tolong dibaca, satu pria lagi yang sudah temukan, langsung berdiri dan suara keras. Dwi, sudah ketemu? Belum. Tidak bawa kitab mungkin ya. Coba. Ayo, siapa yang bawa Alkitab dan sudah temukan berdiri dan baca? Ya, silakan. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kezaliman. Berkat ada atas kepala orang benar. Saudara orang benar atau orang tidak benar? Benar karena kenapa? Sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat penebusan Tuhan Yesus Kristus. Bukan kebenaran kita, tetapi kita benar karena dibenarkan oleh Allah. Kita semuanya orang benar. Dan oleh karena itu berkat itu ada atas kepala kita, ada dalam kehidupan kita, hanya ditujukan kepada orang benar. Satu lagi, Amsal 3 ayat 33. Yang wanita yang sudah temukan, berdiri dan baca dengan suara keras. Ruth sudah lihat saya, mungkin sudah temukan. Ruth, berdiri dan baca. Oh, sudah silakan. Amsal 3 ayat 33.
Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Lihat itu ya. Kutuk ada dalam rumah orang fasik, tetapi berkat ada dalam kediaman Orang benar. orang benar. Jadi sekali lagi, berkat itu hanya disediakan bagi umat Allah, umat kepunyaan Allah. Nah, tentu seperti saya katakan tadi, Anda mungkin bertanya, lah bagaimana dengan orang-orang yang jahat, orang-orang fasik, tapi hidupnya bergelimpangan dengan harta, dengan materi, segala macam mereka punya. Apakah itu bukan berkat? Nah, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca, saya mau katakan dengan tegas, itu bukan berkat. Lalu apa? Ya, itu adalah hasil usaha dengan mengandalkan kekuatan sendiri, cara sendiri, pikiran sendiri, sesuai dengan kefasikan hidup mereka. Makanya di dalam Mazmur 73, ya, kalau saudara baca, di situ saudara akan temukan itu bagaimana nasib dari orang-orang fasik yang hidupnya bergelimpangan dengan harta benda. Ya, di situ dikatakan Tuhan menempatkan mereka pada tempat yang licin, mereka akan terperosok di situ dan lenyap. Itu kehidupan mereka. Lalu kenapa Tuhan izinkan mereka itu bisa bergelimang dengan harta benda dan lain sebagainya? Itu adalah wujud tanggung jawab Allah kepada manusia ciptaannya. Oleh karena itu ada firman Tuhan yang berkata, matahari, ya, hujan, semua sumber daya alam apapun yang ada di bumi ini Tuhan sediakan bagi manusia. Tuhan berikan kebebasan kepada semua manusia untuk mengelolanya, menikmatinya. Tetapi sekarang tinggal caranya seperti apa? Tentu bagi kita anak-anak Allah, kita akan mengelola di dalam cara yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau orang-orang fasik yang tidak mengenal Allah, mereka akan mengelolanya dengan cara mereka sendiri, dengan pikiran mereka, dengan hikmat mereka, ya, dengan kekuatan mereka, dengan akal mereka, ya, sesuai dengan kefasikan hidup mereka. Makanya kita lihat orang-orang kaya raya, banyak kali kita temukan mereka melakukan segala macam cara untuk harta mereka ditumpuk. Saya tidak menghakimi, tapi banyak orang seperti begitu. Ini fakta. Dan jalan hidup mereka Tuhan sudah tentukan. Silakan saudara baca di dalam Mazmur 73. Di situ dicantumkan dengan jelas. Ya, kita buka dan kita baca saja Mazmur 73. Ini rintihan hati dari Asaf, ya. Dari ayat 3 dia katakan begini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, sekarang coba perhatikan ayat 18. Ayat 18, di situ dikatakan demikian. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatannya. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Perhatikan, ini firman Tuhan, ya. Jadi saya mau katakan dengan tegas,
bahwa berkat itu hanya dikhususkan bagi umat Tuhan. Berkat yang datang dari Allah yang benar itu dikhususkan bagi umat Tuhan. Nah, baik saudara yang Tuhan kasihi, seperti yang saya katakan tadi, Tuhan memberikan pilihan kepada umat Israel, dan pilihan itu juga tetap ditujukan kepada kita sebagai anak-anaknya. Ya, kalau orang-orang fasik, ya, orang-orang yang tidak percaya itu, mereka itu memang sudah ada di dalam kutuk Tuhan, ya, karena memang itu firman Tuhan seperti itu. Kita anak-anak Allah itu Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk kita memilih. Kalau bagi orang fasik, orang jahat, ya, yang tidak bertobat dan masih terus melakukan kejahatan, tidak ada pilihan bagi mereka. Yang ada dalam hidup mereka hanya kutuk. Kecuali kalau mereka berbalik dari kejahatan mereka, bertobat dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, ya, itu pasti berkat akan datang kepada mereka. Tetapi selama mereka masih hidup di dalam kefasikan dan kejahatannya, yang ada atas hidup mereka dan keluarga mereka adalah kutuk. Nah, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di dalam anugerah keselamatan Tuhan. Anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya tetap Tuhan berikan kepada kita pilihan. Kalau kamu taat, kalau saya taat, kalau kita taat, Tuhan katakan berkatlah yang mengikuti kita. Tetapi kalau kita tidak taat, Tuhan juga dengan tegas katakan, kutuklah yang akan mengikutimu. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan hal ini, sehingga kita juga bisa memperhatikan hidup kita untuk terus hidup di dalam jalan Tuhan. Nah, orang yang anak-anak Tuhan, ya, yang hidupnya itu tidak mengandalkan Tuhan, itu sebenarnya dia sedang keluar dari relnya Tuhan. Kalau dia mulai mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya sendiri, mengandalkan hikmatnya, mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya, yang ia merasa bahwa itu bisa menolong dia, sebenarnya tanpa dia sadari, dia sedang mulai menarik diri keluar dari berkat Tuhan. Oleh karena itu kita perlu harus berhati-hati di dalam menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena di dalam kitab Yeremia, mari kita lihat, ini ayat-ayat yang tidak asing bagi kita. Kita bersama-sama lihat di dalam Yeremia pasal 17. Mulai dari ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sekarang ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara perhatikan ya,
ada beberapa ayat yang membuat perbandingan antara orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, salah satu wujud ketaatan kita kepada Dia adalah mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, maka akan sama seperti ini. Kita akan hidup bagaimana? Menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Hidup menyenangkan hatinya. Dan salah satu caranya adalah andalkan Dia dalam hidup. Andalkan Dia. Kalian semua ada di sini ikut pendidikan. Kalian punya banyak kebutuhan. Kebutuhannya bukan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan rohani. Betul atau tidak? Saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara mau supaya buah roh itu ada di dalam dirimu. Saudara rindu untuk terus dikuduskan. Saudara rindu untuk bisa jadi berkat. Andalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak punya kekuatan untuk bisa membangun hidup rohani kita selain kita mengandalkan Tuhan. Bukan saja mengandalkan Tuhan untuk kebutuhan hidup rohanimu, tetapi juga kebutuhan jasmanimu. Mari andalkan Tuhan. Kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan karena Dia adalah sumber bagi kita. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua, saya beri judul Berkat Bila Mengandalkan Tuhan. Berkat bila mengandalkan Tuhan. Ada berkat bagi kita kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, baik, pertanyaan saya kepada kita semua, benarkah dalam kita menjalani hidup kita sehari-hari, termasuk saya, kita sudah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Jangan-jangan kadang-kadang kita luput dari mengandalkan Tuhan, tapi kita lebih mengandalkan pikiran kita dan cara kita. Hal-hal sederhana saja. Pada waktu tiba-tiba Anda sakit, Anda akan kemana terlebih dahulu? Berlutut di tepi tempat tidur, di pinggir tempat tidur, dan menyerahkan dirimu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sakit, saya butuh pertolongan. Atau jangan sampai bukan pikiran seperti itu yang muncul. Tadi pikiran yang muncul, aduh, suster Liti ada nggak di kamar ya? Ini saya perlu obat, ini saya perlu obat, suster Liti ada nggak ya? Bukan berarti saya berkata bahwa suster Liti itu tidak penting. Ini hal sederhana ya. Tidak usah berpikir yang besar-besar. Ketika saudara lihat dan saya ada di dalam kebutuhan, apa yang saudara lakukan? Apakah berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ada dalam kebutuhan, saya mohon Engkau berkati saya butuh uang untuk beli sabun, untuk beli rinso, untuk beli kebutuhan saya. Tuhan, saya minta kepadamu, Engkau Bapa. Apakah itu yang saudara lakukan? Atau kemudian saudara berpikir, dia baru terima uang dari mamanya, biar aku pinjam dulu dari dia. Aku ke kamarnya, biar pinjam dari dia. Sekali lagi, ini hal-hal kecil. Atau ketika ada gesekan di kamar,
Ada nggak gesekan di antara kalian di dalam kamar? Kok diam semua? Ada pasti. Ketika ada gesekan satu dengan yang lain, apa tindakan kalian? Apa terus kemudian? Ini gergetannya bukan kepada Gio, anaknya Bang Gombong dan Kak Omi, tapi ini gergetan karena merasa aduh kok begini ya. Apakah itu sikap kita atau kemudian kita tundukkan diri dan tenang sebentar, bawa kepada Tuhan, Tuhan ini kok ada gesekan, saya terima seperti ini, apa yang harus saya buat? Kan harusnya begitu toh. Saudara, ini tempat saudara sedang dibentuk di sini. Tingkat 1 kalian baru masuk. Pasti mungkin waktu masuk ke sini dari luar sudah berpikir, aduh masuk sekolah Alkitab ini keren ya. Aku ketemu dengan calon-calon hamba Tuhan. Kalau aku di sekuler pasti mungkin sering dibully, tapi kalau di STT, di sekolah teologi pasti semuanya lancar. Aku tidak akan ketemu dengan bulian dan lain sebagainya. Oh, semuanya enak. Kakak-kakak tingkat tuh pasti sangat mengasihi. Tapi setelah di sini 1-2 hari, 3 hari, 1 minggu, saudara mulai lihat kok ada tanduk yang saudara akan ketemu dengan banyak gesekan. Bagaimana saudara tangani gesekan-gesekan ini? Andalkan Tuhan, itu saja. Kalau terima gesekan, ngomong ke Tuhan. Tuhan, saya kok seperti begini. Tuhan pasti dengar dan Tuhan tolong dirimu. Tapi kalau kemudian terus bereaksi tiba-tiba dengan caramu, ya sudah, hancur itu. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita punya komitmen untuk benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga hidup kita akan menyukakan hati Tuhan, agar supaya kita bisa menerima berkat yang Tuhan janjikan kepada kita. Nah, mengandalkan Tuhan itu apa ya? Saya buat satu kalimat sederhana, ya definisi saya sendiri ya. Mengandalkan Tuhan itu artinya menempatkan Tuhan sebagai yang paling unggul dan paling mampu, kemudian bertindak mempercayainya. Tempatkan Tuhan sebagai yang paling unggul dan paling mampu, kemudian kita bertindak untuk mempercayai Dia. Itulah mengandalkan Tuhan. Nah, mengapa orang percaya ini harus mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya? Nah, saya punya beberapa catatan di sini. Yang pertama, kita perlu mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan saja yang dapat dipercaya. Hanya Tuhan saja yang dapat dipercaya. Teman kiri kananmu itu tidak bisa dipercaya. Bukan berarti saya menganggap kalian ini tidak ada yang bisa dipercaya, tetapi saya mau katakan bahwa pribadi ilahi Allah itu satu-satunya yang bisa dipercaya. Hanya Allah saja yang bisa dipercaya.
Oleh karena itu kita harus mengandalkan Dia. Karena Dia saja yang bisa dipercaya, ya andalan kita ya Dia itu, ya. Kenapa? Karena Dia adalah Allah. Dia Allah pribadi ilahi yang benar dan yang sempurna ada di dalam pribadinya. Oleh karena itu hanya Dia saja yang layak kita andalkan, karena Dia saja yang bisa dipercaya. Dia juga yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Dia yang atur. Oleh karena itu andalkan Dia. Kemudian apa lagi? Allah kita itu Allah yang tidak bisa berbohong. Itu pasti. Di dalam pribadinya hanya ada kebenaran. Tidak pernah bisa berbohong. Oleh karena itu ketika Dia berjanji, janjinya itu pasti ditepati. Tuhan itu bukan pribadi PHP. Ketawa-ketawa ini korban PHP semua. Yang ketawa korban PHP, yang duduknya begini dan begini itu pelaku PHP. Yang sedikit ya. Yang pertama, hanya Tuhan saja yang bisa dipercaya. Oleh karena itu andalkan Dia. Saudara mengandalkan Tuhan? Amin. Kemudian yang kedua, kenapa harus mengandalkan Tuhan? Karena itu juga merupakan perintahnya Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang benar, pribadi yang di dalamnya tidak ada kecurangan, dan Dia tahu persis pribadinya Dia. Oleh karena itu Dia perintahkan kepada kita anak-anaknya, ayo andalkan diri. Aku bisa, engkau andalkan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Aku Bapamu, dan oleh karena itu andalkan aku. Tuhanlah yang tahu, paling tahu yang terbaik bagi kita anak-anak. Oleh karena itu, mari dengarkan apa yang Dia katakan, ya. Andalkan aku, sebab aku bisa diandalkan. Itulah Allah kita. Kemudian yang ketiga, mengapa orang percaya harus mengandalkan Tuhan? Karena seperti yang sudah kita baca tadi, ya, yang sudah saya sampaikan tadi, berkat itu hanya ditemukan di dalam Tuhan. Kalau memang kita butuh berkat, ya andalkan Tuhan. Di luar Tuhan tidak akan ada berkat. Makanya mari andalkan Dia. Di luar Tuhan hanya ada kutuk. Jika saudara dan saya ingin bertemu dengan berkat yang ada di dalam Tuhan, mari kita andalkan Dia. Nah, saudara, seperti juga sudah saya katakan tadi, berkat itu jangan gambaran kita itu hanya melulu berkat jasmani. Itu memang penting bagi kita. Tetapi mari yang kita harapkan pertama kepada Tuhan itu adalah berkat rohani. Kenapa? Karena memang firman Tuhan sudah katakan dengan jelas, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah, utamakan dulu perkara-perkara rohani.
Semua yang lain itu bonus yang Tuhan tambahkan kepada kita. Kalau hidup kita benar, kalau hidup kita sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, tidak usah takut tentang kebutuhanmu secara jasmani. Tuhan sediakan di dalam caranya. Itu pasti. Mungkin Anda tidak akan sampai kaya raya, ya, materi berlimpah dan lain sebagainya. Tetapi Anda pasti akan berkecukupan untuk menjalani hidupmu sehari-hari. Tuhan tahu kebutuhan kita. Jangan bingung ketika ada di dalam kekurangan. Tapi angkat hatimu kepada Tuhan, andalkan Dia. Dan Dia pasti akan memperhatikan hidupmu dan hidupmu. Saudara, berkat secara rohani itu akan menolong kita. Sehingga ketika kita diberi bonus berkat jasmani yang berkelimpahan misalnya, kita juga tidak akan kemudian bersikap yang salah, ya. Kita kemudian takabur dan lain sebagainya dengan harta, dengan berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya memang Tuhan sudah perlengkapi kita dengan moral yang baik, dengan sikap hidup yang baik, sehingga dengan demikian ketika Tuhan memberkati kita secara berlimpah, kita bisa menangani berkat Tuhan itu dengan bertanggung jawab dan di dalam sikap takut akan Allah. Dan juga berkat secara rohani itu juga akan menolong kita. Ketika apa yang kita rindukan dari Tuhan, ya, untuk kebutuhan kita belum dijawab oleh Tuhan, ada kemampuan yang diberikan bagi kita untuk kita tetap bisa mengucap syukur. Kita tidak akan menggerutu, mengomel, malah kemudian ya, orang Jawa bilang misu-misu kepada Tuhan, ya. Pokoknya berkata, pokoknya saya ingin kita katakan, luapkan hati kita karena kita merasa bahwa kita belum diberkati. Berkat rohani itu yang akan membentengi hidup kita, sehingga ketika berkat jasmani datang dalam diri kita, diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita tahu kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita tidak akan berdosa. Beda dengan orang fasik, karena memang harta yang mereka terima itu harta yang datangnya dengan cara kefasikan mereka, ya sudah mereka gunakan juga dengan cara yang fasik. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita berbeda. Amin. Amin. Nah sekarang baik saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana supaya kita ini bisa tetap bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita? Ada dua catatan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, ayo kita perlu membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Orang yang hubungannya dengan Tuhan itu intim, dekat, karib, akrab dengan Tuhan, pasti ia akan tahu dan kenal siapa Tuhan, akan kenal pribadi dari Tuhan. Dia akan tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan hidupnya. Kalau hubungan kita intim dengan Tuhan, itu akan memberi jaminan kepada kita untuk tetap bisa mengandalkan Tuhan. Tapi kalau hubungan kita rusak dengan Tuhan, tidak pernah menyapa Dia di dalam doa hanya waktu ada di ruangan sini, di sini juga berdoa, ya udah pokoknya yang penting berdoa, mulut terbuka tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Nah, kalau kita seperti begitu, bagaimana kita punya kemampuan untuk mengandalkan Tuhan? Oleh karena itu bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Dekatkan diri selalu kepada Tuhan. Jangan kemudian beralasan, ini saya ini sibuk ya karena
banyak tugas lah yang harus dikerjakan. Tugas satu datang belum diserahkan, tugas yang kedua muncul, yang kedua belum diserahkan, yang ketiga muncul. Nah, kita tidak bisa beralasan seperti itu. Tetap harus bisa memberi waktu untuk Tuhan. Amin. Entah caranya seperti apa, Tuhan beri hikmat kepada kita semua. Kita punya waktu untuk bisa menjalin hubungan intim dengan Dia. Dan kalau ini yang kita lakukan, saya percaya kita pasti akan siap untuk selalu mengandalkan Dia di dalam setiap hal yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, bangunlah sebuah pemikiran yang kuat di dalam diri kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Apa yang mau saudara andalkan dari dirimu? Halo? Gantengmu, cantikmu, kepintaranmu, kehebatanmu, talentamu, karuniamu, itu yang saudara mau andalkan? Gak bisa. Kita tidak bisa andalkan apapun dari diri kita. Dan ini harus kita bangun di dalam diri kita, menyadari bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Saya ini hanya ciptaan Tuhan, buatan tangan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan punya apa-apa. Kalau aku cantik, ya ini karena Tuhan. Jangan terus kemudian berdiri di depan kaca dan melihat diri berjam-jam di situ. Yang merasa ganteng itu loh, yang terus berdiri di depan kaca, terus lihat sabuknya kok gak cocok, ganti sabuknya. Ada yang bisa kita andalkan dari ini. Yang merasa pintar, dan kemudian teman-temannya yang lain dianggap mereka tidak ada apa-apanya. Saya lebih bisa. Nilaiku semester ini A semua. Ada yang bisa kita lakukan dari ini. Mari bangun itu sikap hati. Merasa bahwa memang aku ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan. Dan jika ini ada di dalam diri kita, pasti kita akan mengandalkan Tuhan. Hanya orang sombong saja yang tidak akan mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang tahu diri, siapa dirinya di hadapan Tuhan, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pasti dia akan mengambil tindakan untuk mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup. Apa yang dia lakukan? Selalu mengandalkan Tuhan. Nah, baik, apa kata firman Tuhan kepada orang percaya yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Kita kembali ke Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Di situ firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah keadaan dan kondisi dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hidupnya tertanam di dalam Tuhan seperti pohon yang ditanam di air. Saudara bisa membayangkan pohon yang ditanam di tepi air itu kan akarnya masuk ke air, sudah dia tetap akan segar sih, tidak usah takut.
saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan hidup segar di dalam Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita. Mari pegang teguh janji Tuhan. Dia juga akan berakar kuat di dalam Tuhan, ya, seperti akar pohon yang merambat dan mencengkeram kuat di dalam air. Itulah orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Pada waktu kesukaran yang digambarkan sebagai panas terik dan tahun yang kering itu datang, ya, dia akan tetap segar, tetap bersuka cita hatinya, tetap dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, tidak khawatir dan lain sebagainya. Ya, daunnya itu digambarkan dengan daunnya tetap hijau dan terus menghasilkan buah. Hidupnya akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita. Kalau hidup kita mengandalkan Tuhan, apapun kondisi yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, bukan berarti mengandalkan Tuhan lalu kemudian jalannya semuanya serba mulus. Tidak demikian. Tuhan juga akan izinkan kita untuk masuk dalam hal-hal yang sulit. Tetapi kita ada di dalam hal-hal yang sulit dan sukar, kita tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa bersuka cita, bisa menikmati damai sejahtera, jadi ketemu teman dengan teman karena memang ada debat, terus kemudian tidak cemberut, lalu dilewati saja, tidak disapa dan lain sebagainya. Kan ada yang begitu kan? Kalau ada dalam tekanan, ada dalam persoalan, sudah temannya nggak direken, temannya nggak dianggap. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, baik saudara yang Tuhan kasihi, jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah jangan kembali menarik masuk kutub ke dalam hidup kita akibat dia tidak mau mengandalkan Tuhan. Ya, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan, sebab di dalam mengandalkan Tuhan berkatlah yang akan kita jumpai. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita singkat, kesaksian singkat. Pada waktu anak-anak saya masih SD, ya, masih SD, kakaknya Elika itu SMP, kemudian adiknya Jovita SD kelas 6. Satu waktu kami ngobrol di ruangan depan, ngobrol tentang sekolah mereka. Jadi saya tanya anak-anak saya sekolahnya yang di SD waktu itu kelas 6 seperti apa, kemudian yang di SMP kelas 1 seperti apa. Kemudian mereka cerita, adiknya cerita, saya itu Pak biasanya agak susah matematik, tapi untuk matematik andalanku itu Papa. Wah, saya kaget waktu dia bilang begitu. Jadi dia melihat papahnya ini bisa diandalkan dalam matematik, karena memang biasanya kalau matematik saya ngajari mereka dengan keterbatasan saya, karena saya sadar matematik saya itu juga mati-matian. Tapi hari itu waktu anak saya buat pernyataan seperti itu, rasanya seperti Einstein itu ya, rambutnya berdiri semua. Ada rasa bangga ya, bangga sebagai ayahnya. Anak saya kok bisa bilang begitu, padahal papanya matematiknya ya mati-matian itu. Ternyata itu ada hasil bagi dia. Dia berkata dengan keras, pokoknya kalau matematik itu andalanku Papa. Ada rasa bangga ya di dalam diri saya sebagai Bapak. Apalagi Bapak kita di sorga. Pada saat saudara mengandalkan Bapamu di sorga, saudara sedang membuat hati Bapa senang dan disukacitakan. Bisa ngerti maksud saya ya? Tema tahun ini adalah ini, dan pasti firman Tuhan yang disampaikan selalu akan kaitannya dengan ini. Ayo mari kita punya komitmen
menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita sepanjang masa, Tuhan masih mengizinkan kita hidup di bumi. Kita membuat hati Bapa di surga sana. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati Anda semua. Pemain musik saya minta untuk maju ke depan.